Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih ya sama Kak Andres dan Kak Marta ya. Jangan bosan-bosan ya buat bulan ini ketemu sama kita berdua ya. Yuk adik-adik yuk. Kita mulai yuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau fokus sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan yuk adik-adik yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh Bapa di sini sama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Berikan kami semangat-Mu, berikan kami hati-Mu, agar kami Tuhan sama-sama bisa menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih ya Bapa, satukan hati kami, berikan kami hati yang baru ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah bersyukur, katakan amin. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik yuk kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Yuk adik-adik yuk, lagu ini kakak sengaja pilih untuk supaya menyatakan terima kasih kita pada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, kakak minta kita sama-sama nyanyi lagu ini lebih sungguh, lebih baik lagi, lebih serius lagi. Karena lagu ini menyatakan rasa syukur kita pada Tuhan, rasa terima kasih kita sama Tuhan buat apa yang Tuhan udah beri, keluarga kita. Mungkin adik-adik masih bisa sekolah, masih memiliki pakaian yang bagus. Mari kita sama-sama terima kasih sama Tuhan ya adik-adik ya. Kita katakan dari awal lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang layak untuk kami sembah. Dan pagi hari ini kami akan bersuka cita untuk memuji-Mu Tuhan. Ayo adik-adik semua kita katakan amin. Yuk adik-adik semua, kakak percaya adik-adik semua di rumah pasti suka membaca kitab suci. Yuk pagi hari ini kita mau sama-sama naikkan nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Ayas tadi supaya kita bertumbuh dalam Tuhan kita harus apa? Baca kitab suci dong setiap hari, Kak. Nah, sekarang kita akan menyanyikan 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ayo sekali lagi yuk. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yuk adik-adik yuk, sekali lagi sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang turut Tuhan, yang mau dengar-dengaran Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berizinkan kami Bapa untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami telah bersyukur. Adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat mendengar firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya kita semua ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Ketemu lagi nih sama Kak Christian, sama-sama kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum itu, adik-adik siap gak mau dengerin firman Tuhan? Siap dong ya. Kalau siap, kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Hari ini
kami mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kakak cerita firman Tuhan, kita mau flashback sedikit nih. Kayak minggu lalu adik-adik, kira-kira adik-adik tahu gak cerita tentang siapa minggu lalu? Kakak sekolah minggu cerita tentang siapa, tahu gak adik-adik? Mungkin sebelum kakak tanya cerita tentang apa, adik-adik tahu gak kakak sekolah minggu yang menceritakan itu siapa kira-kira? Dia cewek. Kalau adik-adik dengar pasti harusnya tahu dong ya. Siapa kira-kira kakak sekolah minggu yang ceritain minggu lalu? Ya, namanya Kak Karipka. Nah, Karipka ceritain tentang apa sih minggu lalu? Kakak kasih kisi-kisi deh. Ini adalah satu tokoh Alkitab di mana ketika dia tidur, namanya dipanggil-panggil. Udah tahu belum? Ingat gak? Ingat gak? Siapa namanya? Samuel. Nah, hari ini kita tetap mau belajar tentang Samuel. Jadi adik-adik, pastikan adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan. Oke? Siap? Mantap. Singkat cerita adik-adik, Samuel sudah menjadi dewasa, lalu menjadi nabi dan hakim yang mengadili bangsa Israel. Nah, kira-kira adik-adik ada pertanyaan nih. Adik-adik tahu gak apa arti kata nabi? Nah, mungkin sekarang-sekarang ini kita jarang dengar kata nabi. Tapi pada zaman dahulu itu terkenal kata nabi. Nah, kira-kira adik-adik tahu gak apa itu arti kata nabi? Nah, kakak mau kasih tahu sama adik-adik ya. Jadi nabi itu adalah pemimpin umat yang dipilih atau dipanggil Tuhan untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Jadi arti kata nabi apa? Panjang ya, tapi nggak apa-apa. Kita mau kita mau dengerin lagi apa arti kata nabi. Jadi nabi yaitu pemimpin umat yang dipanggil atau dipilih Tuhan untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Nah, selain menjadi nabi, Samuel menjadi hakim yang mengadili bangsa Israel. Nah, kira-kira pertanyaan yang kedua, hakim yang mengadili. Kira-kira adik-adik tahu gak apa arti kata itu? Hakim yang mengadili. Nah, kakak mau kasih tahu nih sama adik-adik. Kalau pada zaman dahulu, itu tidak ada polisi adik-adik. Tidak ada pemerintahan gitu deh. Tidak ada kayak sekarang-sekarang ini DPR gitu-gitu yang mungkin sekarang kita dengar. Karena pada zaman dahulu itu belum terbentuk. Jadi Samuel itu menjadi hakim yang mengadili, itu dia seperti polisi. Pokoknya Samuel pada zaman itu selain menjadi nabi, dia juga bertugas sebagai yang menentukan orang ini bersalah atau enggak. Atau misalnya dia dihukum atau enggak. Jadi benar-benar tugas Samuel itu luar biasa banget ya adik-adik ya. Jadi Samuel tumbuh besar, hebat, kuat. Dia menjadi seorang nabi dan menjadi seorang hakim yang mengadili bangsa Israel. Seperti itu adik-adik. Oke, kita sekarang mau baca firman Tuhan. Nah adik-adik siapin Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan ya. Itu di 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan. 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Nah adik-adik, kita mulai nih ceritanya. Jadi orang Israel pada waktu itu, mereka menghendaki seorang raja untuk memerintah atas mereka. Loh, kok kenapa ya orang Israel tiba-tiba minta raja untuk memerintah atas mereka? Padahal waktu itu ada Nabi Samuel loh. Ya kan ya? Nabi Samuel kita tadi udah dengar, kita udah tahu apa arti kata nabi, dan Samuel juga menjadi hakim. Lalu mengapa orang Israel malah meminta seorang raja untuk memerintah atas mereka? Nah adik-adik, ini kesempatan untuk adik-adik semua baca firman Tuhan. Biar adik-adik tahu ceritanya. Karena kakak mau singkat aja pagi hari ini. Jadi adik-adik kalau mau tahu alasannya, itu adik-adik bisa baca di 1 Samuel 8 ayat pertama sampai ke-6. Nah tadi kan kita baca 1 Samuel 8 ayat ke-7. Nah adik-adik bisa baca ayat-ayat sebelumnya.
Jadi 1 Samuel 8 ayat pertama sampai ke-6. Adik-adik bisa tahu tuh kenapa bangsa Israel mau meminta seorang raja untuk memerintah atas mereka. Nah, akhirnya adik-adik Tuhan memerintahkan Samuel seperti tadi yang kita sudah baca untuk mendengarkan apa yang orang Israel minta kepada Samuel. Jadi akhirnya Samuel mendengarkan perintah Tuhan. Nah, adik-adik kira-kira tahu gak adik-adik siapa raja yang terpilih atas bangsa Israel? Tahu gak? Namanya ada 4 huruf. Huruf depannya S. Kira-kira adik-adik tahu gak? Ini terkenal juga loh, pasti kita sering dengar. Nah, biar nggak penasaran adik-adik, kita baca firman Tuhan lagi. Oke? Kita siapin firman Tuhan, kita siapin Alkitab kita. Kita baca di 1 Samuel 9 ayat pertama sampai kedua. 1 Samuel 9 ayat pertama sampai kedua. Ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki. Namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, adik-adik tahu kan siapa yang menjadi raja atas bangsa Israel akhirnya? Ya, namanya Saul. Nah, hari ini kakak nggak mau bicara banyak tentang Saul, tapi kita mau fokus satu, yaitu bahwa bagaimana bangsa Israel itu mereka udah lagi nggak mau dipimpin sama Tuhan. Mereka malah mau minta seorang untuk memerintah atas mereka. Dan adik-adik perlu tahu, sejak saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang manusia, bukan lagi dipimpin oleh Tuhan yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Nah, adik-adik, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah di atas? Ternyata adik-adik, ketika kita memaksakan kemauan kita, sebenarnya kita sedang menolak Tuhan. Atau arti lainnya, yaitu kita orang yang egois. Wow, serem banget ya kalau kayak gitu ya. Berarti kita menolak Tuhan adik-adik. Jadi kita nggak boleh egois. Bagaimana sih biar kita tidak egois atau memaksakan kehendak kita? Yaitu dengan cara mengenali janji Tuhan. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak? Kita bisa tahu ini janji Tuhan atau enggak? Adik-adik tahu nggak? Pasti nggak akan tahu. Jadi bagaimana biar kita bisa tahu? Yaitu dengan baca Alkitab. Loh, kok kenapa Alkitab lagi sih, Kak? Kenapa harus kita sering baca Alkitab? Kenapa semuanya harus ke Alkitab? Nah, adik-adik, ini satu hal yang perlu kita ketahui. Karena ternyata Alkitab, kalau kita sudah tahu artinya, pasti kita nggak akan main-main lagi waktu baca firman Tuhan itu. Kita nggak akan main-main lagi ketika kita baca Alkitab. Nah, kira-kira apa sih Alkitab itu? Mungkin kalian taunya, oh Alkitab firman Tuhan. Wah, benar, bagus. Nah, tapi kita mau mendalami lagi, apa arti kata Alkitab? Ya, kita mau baca di Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wah, jadi adik-adik di sini harus tahu ya, ternyata firman yang kita baca itu adalah Tuhan sendiri. Di firman Tuhan, di situ banyak banget janji-janji Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengenali janji Tuhan? Yaitu dengan baca firman Tuhan. Nah, seperti satu ayat terakhir yang akan kita baca, di mana ayat ini sangat terkenal. Banyak orang juga suka sama ayat firman Tuhan ini. Dan kakak akan bacakan sama adik-adik semua. Itu di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, jadi ingat, biar kita nggak jadi egois, biar kita nggak memaksakan kehendak, kita harus baca-baca firman Tuhan supaya kita mengenal janji-janji Tuhan. Karena cuman hanya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menjanjikan bahwa hidup kita, masa depan kita, itu
masa depan yang cerah dan penuh harapan. Seperti itu ya adik-adik semuanya. Jadi harus rajin baca Alkitab. Oke? Siap? Siap dong ya. Oke, kalau seperti itu. Kita sudah selesai dan kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar bagaimana firman Tuhan sangat luar biasa buat setiap kami. Dan dari firman Tuhan kami juga bisa mengerti dan mengenal setiap janji-janji Tuhan untuk setiap kami. Dan biarlah kami semakin hari semakin rajin membaca Alkitab. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ayat hafalan minggu ini, kita ambil di kitab Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Adik-adik, kembali lagi di Art and Craft. Waktunya kreativitas. Nah, kalau tadi kita udah dengar firman Tuhan, sekarang kita mau kreativitas. Kira-kira apa aja kreativitas yang akan kita lakukan? Yuk, sama-sama kita siapin dan kita kerjain bareng-bareng. Nah, adik-adik, sebelum kita kreativitas, kita perlu menyiapkan beberapa alat. Dan di sini ada beberapa alat yang adik-adik wajib untuk miliki. Nah, di sini yang wajib adik-adik miliki itu gunting dan pulpen. Boleh pulpen atau boleh pensil, itu is okay. Dan yang terakhir itu spidol. Boleh spidol atau krayon. Jadi yang sangat-sangat adik-adik perlu miliki yaitu gunting. Pasti ada dong ya di rumah masing-masing. Dan kertas HPS tentunya, 2 lembar. Oke. Jadi yang pertama kita akan dari kertas HPS dulu. Kita mau bentuk. Ya, jadi adik-adik itu kita lipat seperti ini. Lipat sesuai sama rata. Sudah itu bikin lagi jadi 4 lipatan gitu kurang lebih. Samain juga sisinya. Jadi buat rapi. Kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Jadi kakak ulang dibuat seperti ini. Nah, kalau sudah, kita mau bentuk hati, tapi bentuk hatinya itu setengah hati. Maksudnya gimana kak? Nanti kakak jelasin ya. Jadi adik-adik kita buat hatinya, setengah hatinya itu di bagian sebelah sini yang nggak bisa kebuka ya adik-adik, bukan yang di sini. Oke, bukan yang di sini, jadi di sebelah sininya yang nggak kebuka. Oke, kita buat. Nah, tadi fungsinya pensil atau pulpen boleh untuk ngebentuk setengah hatinya itu aja. Jadi kita buat misalnya seperti ini. Jangan untuk catatan jangan sampai terlalu besar ya adik-adik, dan jangan terlalu kecil juga. Wih, bagus juga, langsung jadi. Hebat juga kakak ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kan fungsinya penghapus juga nanti adik-adik kalau kira-kira wah kayaknya nggak rata, boleh dihapus. Nih, kurang lebih kayak gini. Ini kayak ini misalnya nih kurang lancip ke bawah, boleh. Kurang lebih seperti itu deh. Nah, untuk menghemat waktu kakak juga udah siapin yang sudah jadi. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Terus setelah itu kita gunting. Ikutin garisnya. Hati-hati adik-adik, kalau adik-adik kira-kira masih takut, boleh minta bantuan papa mama, cici, atau koko. Nah, ini dia jadi. Nah, kalian boleh pilih nih salah satunya yang kira-kira bagus tuh yang mana. Oke, boleh pilih aja. Kayaknya pilih yang bagus yang ini deh. Yang satunya ini boleh disimpan. Nah, terus kita balik lagi ke kertas satu lagi, kan tadi kita siapin 2 kertas kan ya adik-adik. Nah, ini kita lipat lagi, kurang lebih sama kayak yang tadi. Dibuat sama persis kayak tadi.
Coba seperti ini lagi, dilipat lagi. Nah, kalau sudah, tetap adik-adik sekarang yang perlu diingat adalah kalau tadi kan dari sini adik-adik dari yang ketutup. Ya, kita gambarnya. Kalau sekarang dari yang kebuka. Jadi yang tadi kita udah gambar ini itu kita lipat, kita taruh setengah hatinya. Jadi sama persis di sini. Lalu kita boleh pakai pensil atau pulpen. Makanya tadi kakak bilang wajibnya yang paling wajib kalian miliki adalah gunting. Jadi boleh pakai pensil atau pulpen, terserah. Nah, kakak di sini pakai pensil aja deh. Pulpen sebagai opsi aja. Samain persis ya adik-adik. Nah, kalau udah jadi, tadi ditahan dulu. Tahan lagi. Nah, ini fungsi penggaris. Sebenarnya nggak harus penggaris, adik-adik juga boleh pakai apa kek. Ini cuma untuk mengukur aja tingginya biar sama. Nah, kalau udah, kita buat lagi di sisinya, sebelahnya. Sama persis. Ingat ya, tinggi sama tingginya harus sama rata. Nah, di sini hal yang paling penting untuk adik-adik ingat, kita kasih space. Space apa, Kak? Nah, kita kasih space kayak tengahnya gitu bolong. Jadi ini nggak usah nyatu. Jadi buat seperti ini. Gitu. Ya. Jadi terus fungsinya ini untuk apa? Nah, tadi yang penggaris tadi kita gabungin sekarang. Jadinya kurang lebih seperti ini. Bisa kelihatan ya adik? Oke. Nah, kalau kayak gitu langsung kita potong lagi. Di sini gunting lagi. Kakak selalu ingetin hati-hati pakai guntingnya adik-adik. Nah, kalau sudah, itu akan ada dua. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya adik-adik. Nah, kalau udah jadi seperti ini, itu kita akan, nah ini kan tadi ada dua, jadi boleh pilih salah satu aja adik-adik. Kalau udah jadi kayak gini, ini kita bisa sesuaikan. Ya, dilipat kayak gitu. Nanti kalau udah jadi adik-adik, ini bisa kita hias. Nah, hiasnya nih salah satunya pakai spidol atau boleh pakai krayon. Ini boleh bebas kita hias. Nah, terus di sini kita tulis sebelahnya janji, sebelahnya lagi Tuhan. Nah, kalian boleh tulis nama kalian juga di sebelah mana, pokoknya terserah kreativitas kalian sendiri, diwarnain juga boleh. Nah, di dalamnya itu ayat firman Tuhan. Nah, coba kita tulis ayat firman Tuhan yang tadi udah kita baca. Misalnya coba kita buka, kita tulis ayat janji Tuhan itu yang ada di Yeremia. Kita tulis dulu. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Jadi kurang lebih seperti itu adik-adik. Kalian bisa pokoknya menghiasnya secara suka-suka kalian. Kreativitasnya secara suka-suka kalian. Warnain apa aja. Dan yang paling penting, nanti kalian jadi banyak ayat-ayat hafalan yang bisa kalian hafal dan tulis. Jadi kalian bisa sambil hias seperti ini. Jadi janji Tuhan
Itu banyak banget di Alkitab. Nanti kalian bisa tulis-tulis lagi. Selain yang ini kalian bisa buat lagi di rumah masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kreativitas kali ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan pagi hari ini? Kak Marta percaya kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan pagi hari. Yuk pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita mau berdoa Bapa kami ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.